Pertanyaan selanjutnya datang dari Rile Silalahi. Kalau saya perhatikan pendeta, Bapak atau Ibu ini sering sekali memberikan pertanyaan untuk di program tajam. Saya akan bacakan pertanyaannya. Malam pendeta, mau tanya lagi, seandainya ada pertikaian dalam satu jemaat yang susah diselesaikan, beranikah gembala jemaat seperti yang terdapat dalam Yunus 1 ayat 12? Saya bacakan pendeta. Yunus 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Silakan pendeta. Silakan Pak Pendeta. Wah. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apakah katanya pendetanya bisa mengambil keputusan atau seperti yang dilakukan oleh Yunus ini di dalam ayat ini apabila terjadi permasalahan di jemaat? Terima kasih. Jadi ini situasinya adalah ada sesuatu yang terjadi atau situasi di jemaat pada abad yang ke-21 ini. Lalu kita mau mencari di dalam Alkitab satu kesamaan situasi diaplikasikan dalam situasi yang terjadi sekarang ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi pada cerita Yunus cocok dengan apa yang terjadi pada jemaat itu? Sehingga jemaat itu bertanya, kenapa kita tidak buat saja seperti apa yang terjadi di dalam kitab Yunus. Kita tahu betul ceritanya yang terdapat dalam kitab Yunus. Dari awalnya Yunus melarikan diri. Ini pun bukan pertikaian antara Yunus dengan anak buah kapal. Sebenarnya ini adalah pertikaian, atau mungkin bukan pertikaian, tapi Yunus yang melarikan diri dari hadapan Allah. Ia tidak mau menurut Allah. Oleh karena itu, sejak awalnya dia naik di atas kapal itu, ia naik di atas kapal itu sebagai seorang yang bersalah. Dia tahu apa kesalahannya, dia tahu apa yang sedang ia lakukan, dia tahu bahwa ia mau melarikan diri, ia tahu bahwa kapal ini akan ke Tarsis dan bukan ke Niniwe. Bayangkan kalau kapal itu ke Niniwe. Nggak mungkin Yunus naik di itu kapal, karena perintah Tuhan adalah pergi ke Niniwe. Jadi dari awalnya Yunus sudah betul-betul tahu bahwa dia yang bersalah. Bahkan dalam cerita di Yunus pasal 1, pada waktu kapten kapal atau nakoda kapal itu menemukan dia tidur di bahagian dasar di dalam kapal itu, ia katakan, apa yang terjadi? Mengapa kamu di sini dan tidak menghiraukan? Kita semua akan binasa. Lalu kemudian coba kita perhatikan apa yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, setelah mereka temukan, dan ini juga pasti tuntunan Tuhan, entah bagaimana mereka membuang undi, Yunuslah yang kena undi. Ini ceritanya seperti cerita Akan. Betul-betul Tuhan yang menuntun sampai yang orang itu yang bersalah itu yang kena. Jadi mereka tanya kepada Yunus, beritahukanlah kepada kami, siapa kamu, dari mana, mau kemana, apa yang kamu buat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Ya, akan kami apakan engkau, ayat 11, supaya laut menjadi reda. Jadi di sini mereka bertanya kepada Yunus, mau diapakan? Jadi ini adalah usul dari Yunus sendiri, karena dia tahu dia bersalah, dia katakan, campakkanlah aku ke dalam laut. Wah, pada waktu Yunus mengatakan kepada orang-orang yang ada di kapal itu, campakkanlah aku ke dalam laut, jangan pikir
bahwa mereka semua langsung merasa senang. Ya, kita lempar dia. Lalu langsung mereka serta-merta mereka pegang di tangan dan di kaki. Lalu mereka goyang dan mereka hitung. Lalu mereka langsung campakkan dia ke dalam laut. Bukan seperti itu. Ayat yang ke-13, setelah Yunus katakan, campakkanlah aku ke dalam laut. Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka tidak langsung melemparkan Yunus. Mereka masih berusaha mempertahankan Yunus di dalam perahu itu. Sekalipun Yunus bersalah. Jadi apakah kita mau menggunakan cerita ini di dalam situasi jemaat? Jangan pun jemaat setelah pendeta mengatakan saya mohon maaf, mungkin saya yang bersalah. Lalu jemaat katakan memang betul, keluar kau dari jemaat ini. Tidak demikian juga kalau mau mengikuti apa yang dalam cerita Yunus. Mereka masih berusaha. Lagi pula, kita tidak tahu siapa yang bersalah. Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan dengan baik. Kecuali kalau kita betul-betul datang kepada firman Tuhan untuk meminta petunjuk-petunjuk menyelesaikan masalah dengan baik di dalam jemaat, di dalam kasih persaudaraan, di dalam kasih Kristus, agar supaya jemaat Tuhan tetap menjadi terang dimanapun saja berada. Terima kasih.